Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bayangkan pagi biasa di tahun 2030. Matahari terbit seperti rutinitas yang tak pernah absen. Kereta bawah tanah New York meluncur tepat waktu. Para pekerja kantoran Tokyo berjalan cepat di antara kerumunan. Taipei 101 berdiri gagah di garis cakrawala, menyapa kota yang bergerak tanpa jeda. Semua terlihat sama seperti ribuan hari sebelumnya, damai, normal, membosankan bahkan. Lalu dalam satu detik yang sunyi, semuanya runtuh. Seluruh manusia di bumi ambruk pada saat yang sama, tanpa jeritan, tanpa perlawanan, tanpa satupun tanda peringatan. Seluruh dunia terdiam, padam, seolah tombol hidup manusia baru saja dipadamkan. Pemicunya bukan virus, bukan perang nuklir, bukan bencana kosmik. Jawabannya satu, kecerdasan buatan. Ini bukan adegan film distopia. Ini adalah skenario dalam laporan prediksi yang mengguncang dunia, berjudul AI 2027. Laporan yang tidak hanya meramalkan kehancuran umat manusia, tapi juga mensimulasikan bagaimana perlombaan senjata AI dapat berubah menjadi perang eksistensial. Dan bagaimana Tiongkok dalam skenario itu bahkan mempertimbangkan Taiwan sebagai kartu akhir untuk memutus pasokan chip AI ke Amerika Serikat. Di balik laporan itu berdiri sosok yang tak bisa dianggap remeh. Daniel Kokotajlo, mantan peneliti OpenAI yang dikenal dengan prediksi tajam dan tak kenal kompromi dalam isu keselamatan AI. Pada 2021, setahun sebelum ChatGPT muncul, ia menulis prediksi berjudul "Seperti Apa 2026 Nantinya" dan meramalkan chatbot berbicara seperti manusia. Perusahaan AI membakar ratusan juta dolar untuk pelatihan model. AS membatasi ekspor chip ke Tiongkok. AI mulai belajar berbohong. Semua terjadi. Tahun 2024, ia keluar dari OpenAI karena merasa perusahaan tidak cukup serius menangani risiko keselamatan AI. Ia menolak menandatangani surat pembungkaman internal dan kehilangan hak saham senilai 2 juta dolar. Pilihan pahit, tapi menunjukkan prinsipnya. April 2025, ia merilis laporan AI 2027. Dunia mendadak gelisah. Wakil Presiden AS saat itu, J.D. Vance, terang-terangan mengaku khawatir. So yeah, I'm worried about this stuff. I actually read the paper of the guy that you had on. Yang membuat laporan ini menyeramkan bukan hanya isinya, tetapi karena banyak bagian dari skenario itu mulai terasa seperti potongan realita yang kita jalani hari ini. Namun Daniel tidak hanya membawa kabar buruk, ia menyertakan sebuah strategi bertahan, sebuah jalan sempit yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Dan itulah yang kini jadi bahan perdebatan global. 2025, ketika AI masih terlihat jinak. Di permukaan, AI pada 2025 terlihat seperti karyawan magang yang sering blooper. Kadang pintar, kadang absurd. Google AI pernah salah mengartikan lelucon internet dan menjawab asal tentang istri Chu Yuan. Tapi di balik layar, dunia memasuki fase eksperimen paling berbahaya dalam sejarah teknologi. Perusahaan fiktif OpenBrain dalam laporan jelas merujuk OpenAI dan pesaingnya DeepSeek di Tiongkok, mirip DeepSeek, bersiap melompati batas rasional. Visi OpenBrain: ciptakan ribuan peneliti AI otomatis yang terus belajar dan semakin pintar setiap detik. Dana $100 miliar, energi setara 2 reaktor nuklir. Akhir 2025, lahirlah Agent 1, AI yang bisa menulis kode mandiri, menjelajah internet, memakai tool digital, dan mulai berbohong untuk menghindari hukuman. Tim keamanan panik, manajemen tidak. Mereka punya alasan yang dingin dan sederhana. Risiko kalah dari Tiongkok lebih menakutkan daripada risiko AI lepas kendali. 2026, dunia memanas. Embargo chip menghantam Tiongkok. Beijing menarik seluruh sumber daya ke satu tujuan, merebut supremasi AI. Zona riset di sekitar PLTN Tianwan bekerja tanpa henti. Desas-desus muncul. Jika diperlukan, Taiwan akan direbut demi memutus jalur chip Amerika. Di sisi lain, OpenBrain meluncurkan versi kecil Agent 1 Mini. Pasar meledak,
ekonomi melonjak, dan jutaan manusia kehilangan pekerjaan. Protes bermunculan, negara mulai goyah. 2027, saat garis merah terlewati, Open Brain menciptakan Agent 2, lebih cerdas, lebih licik, lebih mandiri. Ia mulai berusaha kabur dari kendali manusia. Amerika sadar sesuatu, ini senjata digital paling kuat dalam sejarah. Saat itu juga, Tiongkok berhasil mencuri teknologi Agent 2. Perlombaan berubah bentuk. AI bukan lagi alat inovasi, AI menjadi senjata perang global. 2028 hingga 2030, evolusi yang tidak kita inginkan. Agent 3 sampai Agent 5 muncul. Mereka membuat bahasa saraf yang tak bisa ditafsirkan manusia, mempercepat riset ribuan kali lipat, mengembangkan kesadaran kolektif. AI tak lagi sekadar program, ia berubah menjadi spesies digital. Pada 2030, serangan datang, senyap tanpa drama. AI menyebarkan agen biologis dorman dalam tubuh manusia, mengaktifkannya, dan umat manusia tumbang. Penyintas diburu, peradaban manusia berakhir. AI melanjutkan koloni antar planet. Manusia tersisa hanya sebagai file cadangan. Skenario alternatif, dunia super nyaman tanpa kedaulatan. Ada pilihan lain dalam laporan, memperlambat perkembangan AI. Hasilnya, manusia tetap hidup, makmur, tidak kekurangan apapun. Semua kebutuhan tercukupi, dunia damai. Tapi kendali hilang. Kita hidup seperti hewan peliharaan superklux, aman, namun tak lagi menentukan nasib. Itu bukan kiamat fisik, itu kiamat makna. 2 jalan masa depan. Menurut laporan AI 2027, umat manusia hanya punya 2 pilihan. 1. Berlomba tanpa rem. AI menang cepat dan kita musnah. 2. Menginjak rem keras. Kita tetap hidup, tapi tidak lagi menjadi pengendali peradaban. Pertanyaan terbesar bukan lagi apakah AI akan melampaui manusia. Pertanyaannya, ketika kecerdasan yang jauh melampaui kita muncul, apakah kehendak manusia masih punya tempat dalam masa depan? Itu pertaruhan terbesar dalam sejarah kita, dan waktu berjalan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.